Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai semangat pengetahuan. Dalam kehidupan, hampir setiap hari kita mendengar kata pengetahuan. Seperti yang sudah diketahui, pengetahuan sangatlah penting bagi peradaban manusia. Baik dari segi kemajuan teknologi, ilmu kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Terkadang, banyak orang berusaha untuk menyingkir dengan istilah pengetahuan. Karena sepertinya, pengetahuan hanya berada di ranah atau wilayah akademis. Masyarakat enggan untuk berbicara mengenai pengetahuan. Mungkin masyarakat tidak percaya diri, atau pengetahuan merupakan hal yang sangat rumit dan hanya berada di dunia saintifik. Pengetahuan dalam benak masyarakat awam akan berkaitan dengan buku-buku, institusi pendidikan, perpustakaan, majalah, dan koran. Karenanya, orang berpengetahuan terkait dengan pendidikan formal, sehingga di luar itu orang awam tak mungkin memiliki pengetahuan lebih untuk membangun sebuah pengetahuan. Pemahaman ini menimbulkan budaya yang lumpuh. Lumpuh dalam arti bahwa masyarakat menjadi tidak produktif dan perkembangannya mengalami penurunan. Masyarakat merasa apa yang dimilikinya tidak bermanfaat, mengabaikan pengetahuan yang bertebaran di sekitarnya, dan merupakan kewajaran jika masyarakat Indonesia kini tak secemerlang dengan generasi tahun 1920 hingga tahun 1940-an. Kenyataannya, kita mengenyam dan merasakan pengetahuan itu. Namun ketika kita mengatakan bahwa itu pengetahuan, kita akan memungkiri bahwa apa yang dirasakan kita sehari-hari adalah pengetahuan. Pengetahuan untuk masyarakat awam tidak lain adalah persoalan rumus matematika atau diskusi para intelektual di kelas-kelas formal, belajar bersama, ataupun berkaitan dengan ruang sekolah. Pemahaman awam tentang pengetahuan ini membuat jurang pemisah atau bahkan merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam berpikir. Pada konteks ini bisa ditafsirkan bahwa pengetahuan hanya untuk kaum terdidik dan cerdik pandai. Sementara masyarakat bukanlah kaum terdidik. Sehingga masyarakat awam merupakan orang yang tak memiliki pengetahuan serta tidak boleh memiliki pengetahuan. Mungkin sahabat Trianta pernah merasakan pada saat menjelaskan sesuatu, tiba-tiba orang di sekeliling kita langsung malas mendengarkan, menguap, atau mungkin malah kita dibully sebagai orang yang sok tahu, orang yang sok pintar, dan sok-sok yang lainnya. Padahal bisa jadi apa yang dikatakan itu benar adanya, atau bahkan pemaparan yang disampaikan sama persis seperti apa yang dinyatakan oleh para profesor atau cerdik pandai.
Namun reaksi masyarakat berbeda dalam merespon ungkapan tersebut. Apabila begini adanya, tentulah pengetahuan menjadi terkotak-kotak. Pengetahuan menjadi eksklusif karena hanya orang-orang terdidik saja yang secara sosial diakui memiliki pengetahuan. Arus wacana ditiadakan dari masyarakat awam, komunitas, atau masyarakat adat. Hal ini menimbulkan social judge atau penghakiman sosial yang pada gilirannya akan melumpuhkan proses pengetahuan itu sendiri. Spektrum pengetahuan pun kemudian hanya ada pada area cendekiawan dan institusi pendidikan. Penilaian sosial tentang pengetahuan membuat masyarakat tidak dapat tumbuh berkembang berdasarkan atas pengetahuan itu sendiri. Karena pada dasarnya, pemahaman sosial mengenai pengetahuan di Indonesia menyulitkan masyarakat lain untuk membangun pengetahuan karena tidak diakui kepengetahuannya. Fenomena stereotip tersebut merupakan pemahaman yang harus dilawan karena menghambat perkembangan masyarakat dan menjadikan masyarakat tidak produktif karena pengetahuan pada hakikatnya tak terkait dengan pendidikan normal. Artinya, semua orang memiliki pengetahuan dalam bentuk apapun dan dapat membangun pengetahuan. Faktanya, tidak sedikit orang yang tidak mengenyam bangku sekolah justru banyak menemukan temuan-temuan. Fakta ini tentu saja menepis anggapan bahwa pengetahuan hanyalah milik cendekiawan dan institusi pendidikan. Maka, diperlukan pakem baru bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan. Karena hakikatnya, pengetahuan ada di dalam masyarakat dan siapapun memiliki pengetahuan. Masyarakat berhak memiliki pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, serta menyuarakan pengetahuan. Semangat inilah yang harus kita coba sajikan bagi masyarakat, bahwa pengetahuan milik semua orang. Ketika membayangkan pengetahuan tidak hanya milik kaum cendekiawan, karena jika demikian, maka pengetahuan menjadi inklusif dan masyarakat dalam kehidupan bisa bersandar pada pengetahuan. Tidak dapat dinafikan, kehidupan kita saat ini begitu lekat dengan pengetahuan, perkembangan teknologi informasi, berbagai informasi, dan berbagai pengetahuan yang tumbuh dan berkembang bahkan menghilang dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya. Dalam proses kehidupan, ada banyak masalah, cobaan, rintangan yang terkadang menghambat kemajuan dan kesuksesan dalam hidup seseorang. Padahal hakikatnya itu semua adalah gemblengan. Apa yang dirasakan oleh seseorang ditentukan oleh pilihannya tersebut, dan keakuratan pemecahan masalah ditentukan oleh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang membedakan individu dengan individu yang lain. Dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari mana saja, asalkan ada niat untuk mencarinya dengan serius. Secara garis besar, ilmu pengetahuan terdiri dari dua sumber utama, yaitu yang pertama adalah pengalaman pribadi. Ada satu bunyi pepatah lama, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman disebut sebagai guru terbaik karena melalui proses pengalaman
seseorang akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Ketika proses penerapan sains, kecacatan pengetahuan yang dimiliki seseorang secara langsung dikoreksi oleh realita kehidupan. Siklus belajar berulang merupakan penerapan koreksi yang terus-menerus hingga membuat seseorang menjadi lebih baik. Sumber yang kedua adalah pengalaman orang lain. Masa hidup rata-rata manusia pada saat ini sekitar 60-70 tahun. Hanya berdasarkan pengalaman pribadi yang didapat dari masa hidup yang sangat singkat, sangatlah tidak mungkin membuat seseorang menjadi orang yang cerdas, bijaksana, dan baik. Karena itu, penting bagi seseorang untuk belajar dari pengalaman orang lain untuk menambah nilai sains yang dimilikinya. Pengalaman orang lain dapat dipelajari dari berbagai media, seperti artikel, blog pribadi, buku biografi, autobiografi, dan postingan berfaedah seseorang di media sosial, dan lain-lain. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat, pengalaman orang lain dapat dipelajari melalui diskusi secara langsung dengan orang atau sumber pengetahuan lainnya. Kualitas pengetahuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang dimiliki oleh memori di otak. Keinginan untuk berpikir dan menganalisis data dalam memori otak sangat penting bagi setiap orang untuk menghasilkan ilmu yang baik. Selama seseorang hidup, sebanyak pengalaman orang lain yang telah belajar. Jika tidak mampu mengolahnya dengan benar, maka kematangan seseorang tidak akan terbentuk secara maksimal. Peran utama pengetahuan adalah sebagai pembeda. Seseorang yang berpengetahuan mampu membedakan hal-hal baik dan buruk secara akurat. Seseorang yang berpengetahuan luas dapat membedakan hal-hal yang membutuhkan waktu lama dan sebentar. Seseorang yang berpengetahuan luas mampu membedakan hal-hal yang bermanfaat serta berguna bagi diri mereka sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, seseorang yang berpengetahuan luas dapat memilih keputusan yang paling tepat untuk diambil dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan memainkan peran seperti cahaya. Seperti kutipan yang sering kita dengar, tanpa pengetahuan, manusia akan menjadi buta. Sehingga tidak dapat memilih pilihan terbaik, tepat, dan akurat. Simaklah fenomena wabah penularan virus corona saat ini, di mana masyarakat diombang-ambingkan oleh berbagai informasi yang tidak valid. Hal ini tentunya berimbas pada pengetahuan yang tidak tepat. Padahal banyak informasi dan pengetahuan yang tepat dan akurat dari para ahli dalam bidang kesehatan yang dapat dijadikan rujukan perihal wabah penyebaran virus corona. Dalam hal COVID-19 ini, pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan dan para pakar serta ahli kesehatan telah mengeluarkan garis panduan bagi keselamatan dan mencegah wabah ini agar tidak semakin menular. Dan banyak lagi garis panduan pengetahuan spesifik dalam isu ini. Tetapi tetap, masyarakat masih banyak yang terjebak dengan informasi yang tidak valid, berita bohong, dan isu yang tidak tepat.
menyikapi wabah virus corona. Dalam menyikapi informasi dan berita dunia media sosial yang terbuka tanpa batasan dan sebaran yang makin meluas, kita memerlukan disiplin untuk menyimak dan merujuk sesuatu sumber agar bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika sumber informasi yang tidak sahih atau tidak valid, maka akan mengundang musibah dan kemudaratan yang menyusul di kemudian hari. Oleh karena itu, merujuk kepada ahli dalam bidang dan sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan merupakan suatu tuntunan pada masa kini agar tidak berlaku kekacauan di masyarakat. Berbicara tanpa ilmu dan merujuk bukan pada sumbernya, pada akhirnya akan menyebabkan tersebarnya berita bohong dan penipuan. Jadi, pengetahuan adalah jalan pada manusia modern agar bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Tinggal bagaimana masyarakat meraih dan mendapatkan, mengelola dan memperlakukan pengetahuan itu. Karena pengetahuan merupakan metode untuk menjadikan setiap orang menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berkarakter, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi dan pengetahuan yang tidak bermanfaat yang banyak berseliweran di jagat media sosial seperti saat ini. Dan masyarakat tidak akan mudah pula diadu domba oleh siapapun yang berusaha untuk mencerai-beraikan masyarakat Indonesia yang heterogen. Di sisi lain, masyarakat di lingkup lembaga pendidikan harus terus didorong untuk memiliki ketertarikan terhadap hal-hal seputar self-learning atau self-development, terutama dalam korelasinya dengan melimpahnya akses internet di zaman sekarang. Bagaimana perspektif baru tentang cara kita belajar, tentang bagaimana kita mempelajari berbagai hal, memperluas pola pikir, dan yang paling utama adalah mendapatkan kesadaran serta pemahaman akan segala sesuatu. Sugata, seorang profesor Educational Technology di Newcastle University, dalam bukunya Curious: The Desire to Know and Why Your Future Depends on It, memberikan banyak wawasan mengenai kekuatan rasa ingin tahu. Berikut banyak aspeknya. Ia menceritakan kisah personalnya tentang bagaimana ia menemukan cara manusia belajar dan mempertanyakan sistem pendidikan masa kini. Sugata melontarkan sebuah ide bahwa keberadaan akses internet memerlukan konsepsi baru yang bisa merubah kesadaran manusia. Hal ini diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang visionaris teknologi yang bernama Nicholas Negroponte. Idenya adalah dengan adanya penyimpanan internet yang tak terbatas, artinya kita tidak perlu lagi menyimpan fakta dan informasi di memori otak kita sendiri. Daripada berusaha mengingat atau menghafal suatu pengetahuan, kita kini lebih bebas untuk menjelajahinya. Sekolah, kampus, dan sistem pendidikan secara umum merupakan suatu tempat atau ekosistem dalam sebuah komunitas yang bertujuan untuk menciptakan rasa ingin tahu. Hal ini dapat menginspirasi
manusia untuk belajar. Walau tak dipungkiri kalau selama ini sekolah, kampus malah menjadi tempat yang mengecilkan rasa ingin tahu. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada lingkup sekolah atau kampus dan lembaga pendidikan lainnya, secara fakta dikotak-kotak ke dalam jenjang yang dibuat dan kurikulum. Di luar itu, mereka tidak diperkenankan untuk mencari tahu di lingkup sekolah atau di ruang kelas. Pertanyaan besar yang harus kita tanyakan adalah, apakah sekolah dan atau kampus hanya sekedar menjadi tempat di mana orang menyalurkan pengetahuan akademis yang dianggap penting oleh masyarakat? Ataukah seharusnya sekolah dan atau kampus menjadi tempat di mana peserta didik diperbolehkan untuk menjelajahi dan mengikuti rasa ingin tahu mereka, kemanapun rasa ingin tahu itu membawanya? Gagasan ini dimulai sejak terjadinya pergerakan budaya yang dikenal sebagai Romanticism. Dalam buku Emile, Our Own Education yang diterbitkan tahun 1762, Jean-Jacques Rousseau menggunakan contoh fiksi seorang anak laki-laki bernama Emile untuk memaparkan ide bahwa seorang anak kecil dapat mempelajari apapun yang dia butuhkan tanpa campur tangan orang dewasa. Rasa ingin tahu yang dialami dalam diri seorang anak merupakan satu-satunya guru yang dia butuhkan. Sistem pendidikan dan pembelajaran kita haruslah membentuk keseimbangan antara berbagi ilmu dan juga pengembangan kemampuan berpikir. Learning skill bertumbuh secara alami dari sebuah ilmu dan subjek yang spesifik. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin luas juga jangkauan kecerdasan kita. Kemampuan kita pun akan terus bertambah dari penerimaan informasi-informasi baru. Dasar dari kemampuan belajar dan berpikir adalah akumulasi pengetahuan. Semakin banyak kita tahu, semakin baik pula cara berpikir kita. Coba kita renungkan tentang praktek dan kebiasaan untuk mengakumulasi pengetahuan dan hubungannya dengan bagaimana otak atau pikiran kita bekerja, serta bagaimana muscle memory bekerja. Muscle memory merupakan sebuah istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan para atlet dalam semua bidang olahraga. Menghalau bola bagi pemain tenis atau bereaksi terhadap situasi tertentu bagi pemain basket adalah sesuatu yang mereka tempa melalui latihan bertahun-tahun, melalui sesi-sesi video serta arahan-arahan pelatih. Informasi-informasi dan pengetahuan ini lama-kelamaan tertanam dan menjadi refleks dalam beberapa kasus, dan mungkin tanpa kita sadari selalu terjadi. Seperti itulah sebenarnya cara otak kita bekerja. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja, kemampuan kita untuk bekerja dalam level produktivitas yang tinggi sebetulnya dibangun melalui pengalaman bertahun-tahun. Pengalaman terbentuk oleh akumulasi informasi atau pengetahuan serta praktek yang berulang-ulang kita kumpulkan, kita konsumsi, dan kita ingat. Bahkan, mereka yang sudah memiliki jam terbang minimal 10.000 jam dalam bidang tertentu
baru dikatakan seorang ahli. Teori 10.000 jam ini dimuat dalam buku Outliers, karya Malcolm Gladwell. 10.000 jam apabila dikonversi pada kegiatan 5 jam per hari, maka akan membutuhkan kurang lebih 2.000 hari. Apabila dijadikan ke dalam tahun, di mana seminggu itu 5 hari, dalam 1 tahun terdapat 260 hari, hasilnya keahlian akan bisa tercapai dalam kurun waktu 7,7 tahun. Hal ini mempersiapkan kita untuk dapat memberikan solusi, ide-ide, dan jawaban. Kemampuan berpikir kita berkaitan dengan memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang, tentang bagaimana cara kita bereaksi terhadap segala hal. Poin yang perlu diketahui adalah jangan sepelekan pengetahuan dalam hal apapun. Bagaimana, kapan, di mana, apa, dan kepada siapa kita belajar, pengetahuan dapat terjadi dalam situasi yang beragam. Kita perlu terus belajar bagaimana meningkatkan level kesadaran kita, bahwa dalam berbagai kesempatan dalam 1 hari kita dapat belajar hal baru. Bayangkanlah visual titik-titik hitam berukuran kecil, sedang, dan besar dalam sebuah papan tulis putih. Titik-titik kecil, sedang, dan besar tersebut merupakan rangkaian-rangkaian informasi atau pengetahuan, dan papan tulis adalah otak kita. Melalui gambaran tersebut, kita bisa melihat betapa otak kita memiliki cara yang menakjubkan untuk menghubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah gambar. Saat ini, internet menyediakan berbagai hal setiap hari. Semua tergantung pada diri kita. Bagaimana kita menggunakan internet. 70% dari kita mengakses internet setiap harinya melalui handphone atau smartphone. Namun, kita jangan kalah cerdas oleh smartphone. Kita perlu memutuskan dengan sadar bagaimana kita menghabiskan waktu kita di internet. Lebih-lebih lagi bagi generasi muda Indonesia yang tumbuh berkembang di tengah teknologi dan keberadaan internet. Banyak sekali informasi dan pengetahuan di luar sana yang tersedia untuk dipelajari. Pengetahuan merupakan jembatan yang menghubungkan antara ide-ide dan implementasi. Informasi yang disediakan internet merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Kita membayangkan suatu hari generasi-generasi muda produktif terus-menerus mengembangkan cara dan pola berpikir mereka, didukung dengan kumpulan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai kebiasaan mereka sehari-hari. Kita semua percaya akan kekuatan pengetahuan. Kita juga percaya akan pentingnya berpengetahuan. Sudah selayaknya kita membantu semua orang agar bisa menjelajahi ketertarikan mereka, memenuhi rasa ingin tahu mereka dengan cara apapun, dengan harapan dapat menimbulkan dampak positif pada mereka, meningkatkan level berpikir, pemahaman, dan utamanya meningkatkan level kesadaran mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan pada semua peserta didik untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita investasikan waktu kita dengan mulai membiasakan diri untuk membaca yang tersurat dan tersirat.
memperhatikan, mengamati, mengkaji, dan berpikir setiap hari. Niscaya hal ini dapat memperlengkapi kita, mendukung kita untuk menjadi lebih baik dalam mengerjakan hal apapun dan bisa memberikan manfaat bagi semesta diri dan semesta raya. Sahabat Trianta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai semangat berpengetahuan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang akan membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan.